Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 15 Januari. Terjadi kecelakaan kereta api serius di Thailand kemarin. Bagian dasar sebuah mesin derek dalam proyek konstruksi kereta cepat Tiongkok Thailand jatuh dari ketinggian dan menimpa kereta di bawahnya, mengakibatkan sedikitnya 32 orang meninggal, 66 luka-luka. Upaya penyelamatan masih berlangsung pada hari ini ketika kecelakaan serupa terulang di lokasi pembangunan jalan layang di pinggiran Bangkok. Mesin derek yang jatuh menimpa mobil yang melintas di bawah, menewaskan setidaknya 2 orang. Kamera CCTV mobil merekam momen mengerikan saat derek roboh. Kecelakaan industri lainnya kembali dilaporkan terjadi di Thailand. Derek di area konstruksi jalan raya di area pinggiran Bangkok hari ini roboh dan menimpa 2 mobil yang berada di bawah jembatan, serta menewaskan 2 orang. Sementara itu, sebuah kecelakaan kereta parah juga dilaporkan terjadi di wilayah timur laut Thailand pada tanggal 14 pagi. Saat melintasi proyek konstruksi kereta cepat Tiongkok Thailand, sebuah kereta ekspres yang berangkat dari Bangkok tertimpa mesin derek yang jatuh dari atas jembatan layang setinggi 9 meter. Walau gerbong pertama berhasil lolos dari maut, gerbong kedua dan ketiga tertimpa derek hingga tergelincir dan terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air, sementara petugas SAR berupaya mencari korban yang tewas dalam bangkai kereta. Banyak korban tertindih lempengan baja, petugas pun harus menggunakan alat pemotong untuk menyelamatkan korban yang terjebak di tengah reruntuhan. Mayoritas penumpang kereta tersebut adalah buruh dan siswa yang menuju luar kota untuk bekerja. ช่วยน้องดาน้องชายแล้วก็น้องเขยครับที่ช่วยกันอยู่นะแล้วก็มูลนิธิอยู่5-6 คนนะครับอยู่ข้างบนโบกี้เอาคนตาย2 คนแล้วก็คนเจ็บได้2 คนแล้วก็เด็กน้อย1 คน Derek ini merupakan bagian dari proyek konstruksi kereta cepat di bawah program One Belt and One Road yang diprakarsai Tiongkok, yang direncanakan rampung sebelum 2028 dan menjadi sarana penghubung Bangkok, Laos, dan Kunming. Perdana Menteri Thailand melakukan inspeksi di lokasi dan mengecam pihak kontraktor atas kelalaian serius. Derek tersebut merupakan bagian dari fase pertama proyek kereta cepat Tiongkok Thailand. Perusahaan ini juga merupakan kontraktor gedung kantor audit yang hancur akibat gempa dahsyat di Myanmar pada Maret tahun lalu. กว่าจะมาก่อสร้างในระดับนี้ได้เขาก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการมีการคำนวณของพวกนี้ไม่ต้องพิสูจน์หรอกครับผิดอยู่แล้ว Saat ini tim SAR tengah berupaya menemukan penumpang yang terjebak dan jenazah korban. Perbaikan di lokasi kejadian diperkirakan memakan waktu 7 hari. Saat ini masih ada penumpang yang belum ditemukan keberadaannya. Kejaksaan Hualien kemarin menginterogasi 4 orang termasuk Kepala Desa Fuxing dan menetapkan bahwa Kepala Desa gagal melakukan evakuasi sesuai UU Pencegahan Bencana dan juga melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang dilaporkan, menjadikannya tersangka dalam melakukan pembunuhan karena kelalaian. Dia pun ditahan di tempat dan Kejaksaan sedang memohon penahanan tanpa komunikasi. Setelah interogasi lebih dari 10 jam, kantor Kejaksaan Distrik Hualien kemarin malam menetapkan bahwa Kepala Desa Guangfu, Lin Qingshui, gagal melakukan evakuasi warga sebelum bencana dan melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang dilaporkan sehingga menyebabkan 19 orang meninggal, 5 hilang. Lin segera ditahan dan pihak Kejaksaan sedang memohon penahanan tanpa komunikasi. 3 pejabat balai desa lainnya termasuk sekretaris dan ketua divisi dibebaskan dengan jaminan 150.000 sampai 200.000 dolar dan ditempatkan di bawah pengawasan elektronik dengan pembatasan tempat tinggal dan dilarang keluar negeri. Menanggapi harapan banyak pekerja paruh baya dan lansia untuk menunda pensiun atau kembali berkarir, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL merilis pedoman khusus berharap dapat membantu kelompok warga senior dengan lancar kembali ke pekerjaan yang mereka fasih. Ibu Ame menggunakan pisau untuk memotong daging. Semuanya beres dalam sekejap. Ia bekerja di sebuah hipermarket. Selain mahir memotong daging, ia juga mengatur irisan daging yang dipajang di dalam kulkas. Profesi ini sudah digeluti hingga usia 65 tahun. Setelah pensiun, ia direkrut kembali oleh perusahaan awal. 到这里面来，我的环境我通通都知道嘛，所以我很熟悉我的工作环境，所以我上班也很快乐。 Seiring berkurangnya kalangan pekerja muda dan krisis SDM, banyak staf parubaya dan lansia yang pensiun dengan kondisi fisik prima dan pengalaman unik memilih berkarir ulang guna menambal defisiensi SDM. Pusat Layanan Warga Lansia di kota New Taipei menyediakan layanan mediasi.
果他们想要禁用中高龄的话，可以先看看有没有什么职务是可以拆分，或者是细部是可以做什么样的调整。MOL merilis pedoman kerja. Selain program retensi pekerja dengan menggunakan kontrak awal, pihak terkait juga boleh membahas masalah penundaan usia pensiun atau direkrut kembali setelah pensiun. Melalui pedoman ini, baik majikan maupun karyawan dapat mendiskusikan masalah jam kerja, lokasi, dan cakupan kerja. Kontrak baru dapat disusun setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Majikan juga diwajibkan menyediakan jaminan kecelakaan kerja bagi staf parubaya dan lansia. Insiden pelaku usaha tak bertanggung jawab menyimpan dan menjual makanan yang sudah lewat masa berlakunya kerap terjadi di Taiwan. Baru-baru ini, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan FDA menemukan sebuah perusahaan di Kaohsiung yang menyimpan 35 item makanan kedaluarsa. Di antaranya daging stik ayam sudah melewati tanggal berlaku hampir 8 tahun. Pelaku usaha pun dikenakan denda sebesar $300.000. FDA dan Departemen Kesehatan Kaohsiung memeriksa 230 pelaku usaha sejak tahun lalu dan menemukan 7 diantaranya tidak memenuhi standar. Di antaranya perusahaan Orient Marquis ditemukan menyimpan 5 kategori makanan kedaluarsa di gudangnya, termasuk produk daging, minyak, dan saus, dengan total 35 item dan berat 925 kg. Yang paling mengejutkan, masa berlaku daging stek ayam adalah Agustus 2017, berarti sudah hampir 8 tahun melewati tanggal kedaluarsa. Untungnya mereka belum memasuki pasar dan pelaku usaha segera didenda $300.000. Kondisi di Teluk Persia semakin menegangkan. Menyusul ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk campur tangan dalam kerusuhan di Iran, dilaporkan bahwa militer AS mungkin akan melancarkan intervensi militer terhadap Iran paling cepat dalam 24 jam. Saat ini wilayah udara Iran berada dalam keadaan semi tertutup. Pejabat Qatar memverifikasi aksi evakuasi personil Amerika seiring meningkatnya ketegangan regional. Menurut laporan media asing yang mengutip pernyataan dari pejabat Eropa dan Amerika, intervensi militer Amerika di Iran akan diluncurkan paling cepat dalam 24 jam. Dalam sebuah wawancara, Trump menyatakan walau telah menerima informasi bahwa aksi pembantaian pada protes anti pemerintah di Iran mulai mereda, ia masih belum mengesampingkan perihal intervensi aksi militer. They told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? We're going to watch and see what the process is. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan sama sekali tidak memiliki rencana eksekusi hukuman gantung dan menekankan bahwa mereka justru berperang melawan organisasi terorisme ISIS. Namun Iran tetap mengambil sikap keras. Saat melakukan inspeksi di rutan Tehran, Ketua Mahkamah Agung Iran mendesak otoritas yudisial untuk menindak cepat para perusuh di jalanan. اگر ببخشید کار دیر بشه حتی ممکنه همین کاری که امروز میکنیم. Demonstran yang ditahan saat ini melampaui 16.000 orang. Seiring merebaknya kabar perang, angkasa di atas Teluk Persia nyaris kosong setelah pembatalan atau peralihan sejumlah penerbangan internasional. Namun pakar menilai, rezim Iran telah membangun jaringan pengawasan dan penindasan ketat selama 50 tahun terakhir, termasuk Garda Revolusi Iran sebanyak 150.000 orang dan organisasi beranggotakan ratusan ribu tentara sipil. Oleh sebab itu, peluang Amerika yang berambisi menghancurkan rezim pemerintahan Iran tampaknya tidak tinggi. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.